Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Piawardah dari kelas TF 4801, Program Studi Teknik Fisika Fakultas Teknik Elektrik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik dalam mata kuliah agama dengan tema makna toleransi dalam kehidupan beragama. Indonesia adalah negara besar yang penuh dengan warna. Kita memiliki suku, budaya, bahasa, dan juga agama. Nah, karena perbedaan ini, toleransi menjadi sesuatu yang sangat penting. Tanpa sikap toleransi, perbedaan itu dapat menjadi masalah, dapat memunculkan konflik, pertengkaran, dan juga perpecahan hingga merugikan kita semua. Dalam Islam, perbedaan itu bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk saling mengenal dan saling menghargai. Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam mengajarkan umatnya untuk berdamai, berdampingan secara damai. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6, "Lakum dinukum waliyadin." Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam Islam, toleransi berarti menghormati hak orang lain untuk meyakini dan menjalankan agamanya, selama tidak mengganggu hak orang lain. Toleransi bukan berarti mencampur adukan ajaran agama, tetapi hidup berdampingan dengan damai meskipun berbeda. Rasulullah SAW sendiri memberikan teladan saat hidup berdampingan dengan umat Yahudi dan Nasrani di Madinah. Salah satunya yaitu melalui piagam Madinah. Dalam piagam ini, semua kelompok dijamin haknya dan diwajibkan menjaga perdamaian. Ini menunjukkan bahwa sejak awal Islam menjunjung tinggi toleransi. Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-berbangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Ayat ini mengajarkan bahwa semua manusia berasal dari satu asal, yaitu dari seorang laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa, sehingga tidak ada yang lebih mulia karena suku, bangsa, atau status. Allah menciptakan kita berbeda-beda agar saling mengenal dan menghargai, bukan untuk saling merendahkan. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, bukan yang paling kaya atau terkenal. Allah menilai manusia bukan dari penampilan atau asalnya, tapi dari kebaikan dan ketulusan hatinya. Jadi, ayat ini mengajarkan kesetaraan, toleransi, dan pentingnya ketakwaan dalam kehidupan. Cocok banget bagi pedoman hidup dalam masyarakat yang beragam seperti di Indonesia. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga bersabda, barang siapa menyakiti seorang zimmi atau non-muslim yang hidup damai, maka aku menjadi lawannya di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud. Toleransi dapat diwujudkan melalui tindakan kecil seperti: yang pertama, menghargai hari besar agama lain merupakan wujud nyata dari setiap toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, setiap agama memiliki hari suci yang penting bagi para pemeluknya. Dengan menghargai hari-hari besar tersebut, misalnya dengan menjaga sikap, tidak mengganggu jalannya perayaan, atau memberikan ucapan yang sopan, kita turut menciptakan suasana damai dan harmonis. Sikap ini mencerminkan akhlak mulia serta sejalan dengan agama Islam, yang mengajarkan pentingnya hidup rukun dalam keberagaman.
Yang kedua ada tidak menyebarkan ujaran kebencian berarti menjaga ucapan dan tindakan agar tidak menyinggung, merendahkan, atau memprovokasi kebencian terhadap individu maupun kelompok lain, terutama yang berbeda agama, suku, atau pandangan. Dalam ajaran Islam dan nilai-nilai kebangsaan, setiap orang diajarkan untuk berbicara dengan sopan, bijak, dan penuh kasih sayang. Ujaran kebencian hanya akan memecah belah persatuan, menimbulkan permusuhan, dan merusak kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bijak dalam berkomunikasi, baik secara langsung maupun di media sosial, demi menjaga keharmonisan dalam persaudaraan. Dan contoh yang terakhir yaitu mengedepankan diskusi yang sehat saat berbeda pendapat berarti menyampaikan pandangan dengan santun, saling mendengarkan, dan tidak memaksa kehendak. Sikap ini mencerminkan kedewasaan dan sejalan dengan ajaran Islam tentang musyawarah dan penyelesaian masalah yang baik. Toleransi bukan hanya ajaran sosial, tapi juga nilai keislaman yang mendalam. Tanpa toleransi, kehidupan yang damai dan penuh kasih sayang akan sulit tercipta. Kita sebagai mahasiswa muslim punya peran besar sebagai agen perdamaian, dimulai dari kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup, saya ingatkan kembali tentang Quran Surat Al-Kafirun ayat 6, Lakum dinukum waliyadin. Mari kita terus rawat toleransi dan terciptanya masyarakat yang damai, adil, dan saling menghormati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, mari kita terus rawat toleransi demi terciptanya masyarakat yang damai, adil, dan saling menghormati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Om, Sabe Sata Bhavantu Sukhi Tata. Tuhan memberkati.